Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di TGIS Podcast. Masih bersama saya Dede Priyatna. Dan kali ini kita tidak sendiri, kita kedatangan narasumber yang istimewa, yaitu ada Ibu Aisyah. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas berkaitan tentang pentingnya pendidikan anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui, di masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan mungkin sekitar hampir 2 tahun, ya kalau kita lihat itu angka putus sekolah ya cukup tinggi, terutama di anak usia dini, karena mungkin orang tua beranggapan bahwasanya anak usia dini usia 4, 5, 6 tahun itu di masa pandemi tidak perlu bersekolah terlebih dahulu, kemudian nanti bersekolahnya nanti saja waktu pas di SD, seperti itu. Nah, tentu kita akan bahas kajian ini ya langsung dengan pakar pendidikan kita, yaitu Ibu Aisyah selaku koordinator kurikulum. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Aisyah. Selamat pagi juga Bapak Dede Priyatna. Ya, Bu Aisyah berkaitan tentang di masa pandemi COVID-19 ini kan yang tadi saya sudah sampaikan, ada banyak spekulasi bahwasanya untuk anak-anak usia dini itu nggak usah sekolah dulu, nanti aja SD gitu setelah mungkin pandeminya sudah selesai. Kalau menurut sudut pandang seorang pendidik ya, terutama juga praktisi langsung di dunia pendidikan, bagaimana itu Bu Aisyah? Ya, betul sekali Pak Dede. Seperti yang kita ketahui di masa pandemi ini sangat banyak problem-problem yang kita temukan ya, di rumah maupun di sekolah. Pasti ada problem mengatasi bagaimana cara mendidik anak-anak kita, mau di rumah atau di sekolah. Pasti itu adalah jadi PR, jadi tanggung jawab untuk kita, membuat guru-guru dan orang tua harus lebih bekerja keras dalam menyediakan bagaimana pembelajaran-pembelajaran yang efektif dan efisien untuk anak-anak di masa pandemi ini. Jadi, seperti itu. Ya, baik sekali. Kalau seandainya kita berbicara di masa pandemi ini, Bu Aisyah, antara pendidikan dan kesehatan menurut Bu Aisyah selaku pakar pendidikan itu yang mana yang kemudian harus didahulukan atau yang kemudian harus dioptimalisasikan, yang lebih dipentingkan, seperti itu Bu Aisyah? Yang mana kira-kira? Iya, betul sekali Pak Dede. Di masa pandemi ini tentu kita harus memilih ya mana yang lebih penting antara kesehatan dengan pendidikan. Tentu kesehatan, tapi tidak berarti pendidikan kita belakangkan. Nah, di masa pandemi ini justru kita harus memanfaatkan situasi, memanfaatkan segala sesuatu dengan semaksimal mungkin. Kalau misalnya di sekolah mungkin tidak maksimal, jadi orang tua harus yang lebih maksimal dalam menyediakan alat pembelajaran untuk anak-anak, alat pembelajaran yang menarik, yang kreatif, yang yang membuat anak menjadi lebih happy learning saat belajar, seperti itu, yang tidak membosankan, seperti itu. Karena di rumah, kalau di rumah kan mungkin karena tidak bertemu dengan teman-teman, tentunya pasti ada waktu-waktu boring, bosan dengan kegiatan itu terus. Jadi disarankan untuk orang tua yang lebih harus kreatif menyediakan media belajarnya yang lebih banyak lagi dan yang lebih efektif, memanfaatkan alat-alat yang ada di lingkungan sekitar rumah, seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, cuman permasalahannya adalah ketika si pengajar adalah orang tua, rata-rata itu kan ya, orang tua itu kurang sabar gitu, kurang sabar dalam mendidik anaknya gitu. Jadi lebih banyak malah emosional. Makanya kalau misalnya di masa pandemi ini juga kita lihat di beberapa berita itu justru tingkat kekerasan terhadap anak itu ya, itu malah jadi tinggi, terutama yang dilakukan oleh orang tua di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, itu menurut Bu Aisyah seperti apa dan bagaimana cara agar orang tua itu bisa lebih sabar? Seperti itu Bu Aisyah. Iya, betul sekali Pak Dede ya. Di mana-mana berita banyak menginformasikan terjadi kekerasan, terjadi macam-macam berita ya yang tidak mengenakan. Tentunya di sana pastilah tidak terlepas dari orang tuanya dulu. Jadi orang tuanya dulu yang harus punya ilmunya ya, ilmunya dalam menghadapi kehidupan di masa pandemi ini, apalagi menghadapi anak-anak
saat pandemi ini dalam kegiatan belajar seperti itu. Ketika orang tuanya sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, insya Allah pembelajarannya juga bisa dihandle dengan orang tua yang punya yang punya step-step, punya planning untuk anak di masa pandemi ini. Jadi orang tua harus belajar juga, harus pintar-pintar memanfaatkan situasi dan kondisi. Karena kita tidak harus beradaptasi dengan situasi yang saat ini terjadi seperti itu. Iya. Nah, kemudian kalau untuk orang tua, kira-kira ya, Bu Aisyah ya, sikap-sikap apa saja yang kemudian harus dimiliki orang tua pada saat mengajar anaknya di rumah? Ya, terutama kan harus sikap sabarnya itu kan harus ya. Iya, betul itu. Nah, sekali. selain sabar, kira-kira sikap-sikap apa saja nih yang kemudian memang harus ditanamkan kepada seluruh orang tua yang ada di Indonesia di masa pandemik agar anak-anak juga tidak ketinggalan dalam pendidikannya seperti itu, Bu Aisyah? Iya, betul sekali ya. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak di masa pandemi ini, tentu tidak berarti kan kalau sekolah selain di luar pandemi itu kan kita serahkan ke sekolah. Jadi tidak hanya tanggung jawab sekolah yang akan mengajarkan anak-anak, tentunya orang tua juga harus punya ilmunya. Betul. Jadi ketika orang di masa pandemi ini terjadi, orang tua juga harus memiliki ilmunya, sikap-sikap yang harus dicontohkan oleh orang tua itu sendiri. Jadi orang tua juga harus memiliki sikap sabar, kemudian dia juga harus intelektualnya seperti itu ya, juga harus dibangun seperti itu. Ketika orang tua intelektualnya bagus, ketika menghadapi anak-anak di masa pandemi ini tentu mungkin lebih memanfaatkan waktu agak lebih dekat dari segi interaksi dengan anak-anaknya seperti itu. Kemudian kalau dari segi tahapan menghadapi dari segi kognisi lainnya, tentu orang tua juga harus punya modal bagaimana menghadapi anak-anak seperti itu. Jadi harus belajar dulu. Jadi orang tua juga harus lebih pintar daripada anak-anak seperti itu. Ketika kita mau mengajarkan matematika kepada anak, orang tua juga harus punya ilmunya sebelum mengajarkan kepada anak seperti itu. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kalau mau anaknya sabar, orang tuanya juga harus lebih sabar terlebih dahulu. Betul. Seperti itu. Kalau anaknya mau disiplin, orang tuanya juga harus disiplin terlebih dahulu. Betul. Sehingga apa yang dicontohkan orang tua bisa dilihat oleh anak-anak dan dipraktekkan oleh anak-anak seperti itu. Betul sekali. Jadi orang tua di masa pandemik itu justru harus lebih banyak belajar ya sebelum dia mengajar. Ya. Karena karena dia harus mengetahui ilmunya dulu sebelum disampaikan. Seperti itu ya, Bu Aisyah. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam masa pandemi ini kan ada work from home. Salah satunya adalah biasanya ayahnya yang harus kerja ke perusahaan atau ke kantor, itu justru ada di rumah. Jadi bagaimana memanfaatkan momentum ayah ini, karena ayah ini kan langka biasanya ada di rumah ya. Iya. Jadi bagaimana nih, Bu Aisyah nih? Jadi memanfaatkan keberadaan ayah ya untuk mengoptimalisasikan proses pendidikan anak di rumah, seperti itu, Bu Aisyah. Iya, betul sekali ya. Sebenarnya sih tergantung sudut pandang setiap orang ya. Kalau saya sendiri sih menanggapinya kalau di masa pandemi ini malah alhamdulillah jadi orang tua mungkin bisa lebih banyak interaksinya dengan keluarganya seperti itu. Walaupun bekerja di rumah, tapi dia bisa lebih sering melihat aktivitas yang terjadi yang ada di rumah seperti itu. Melihat kegiatan anak-anaknya, walaupun dia sambil bekerja ya, pasti bisa melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah selama dalam satu hari itu seperti itu. Jadi mungkin orang tua dengan bekerja di rumah jadi bisa lebih memanfaatkan situasi pandemi ini agar lebih dekat seperti itu. Oh, jadi justru dengan adanya momentum pandemi ini bisa mengkolaborasikan antara ayah dan bundanya ya untuk membangun kognisi dan juga afeksi peserta didik gitu ya, Bu Aisyah ya. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan korelasi sekolah gitu di masa pandemi ini, jadi penting tidak sih ke sekolah atau justru nggak usah sekolah dulu deh gitu di masa pandemi ini, terutama untuk anak usia dini, cukup orang tuanya sama ayahnya saja, atau justru malah harus tetap gitu diusahakan untuk bisa ke sekolah gitu walaupun di situasi pandemi, walaupun misalnya dengan daring gitu daripada tidak sama sekali. Jadi gimana tuh, Bu Aisyah?
apa kita serahkan saja ke orang tua di rumah, ayah bundanya, atau tetap anak itu dipacu ataupun didorong untuk tetap mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun online gitu Bu Aisyah? Iya, betul sekali Pak Dede. Jadi kita kan mengikuti aturan yang berlaku di negara kita ya, Ya, negara betul. Indonesia. Jadi kalau misalnya sekolah-sekolah belum dibuka, ya otomatis kita tidak bisa memaksakan anak kita masuk ke sekolah karena sekolah pun tidak dibuka seperti itu ya. Oh iya, betul. Jadi ketika misalnya sekolah belum membuka sekolah karena peraturan yang berlaku, jadi ya orang tua harus ikhlas juga ya, ikhlas dan bersedia mengajarkan anak-anaknya karena yang guru yang utama itu kan adalah orang tua ya, seperti itu. Oh, Jadi betul. orang tua lah yang guru utamanya seperti itu yang harus siap kapanpun, apalagi di masa pandemi ini untuk mengajarkan anak-anak. Tapi ketika misalnya sekolahnya sudah dibuka dan peraturan pemerintah juga sudah diberlakukan, boleh masuk untuk tatap muka, ya kita stimulus lagi anaknya untuk siap bersekolah karena dia juga butuh sosialisasi dengan teman-temannya seperti itu, dengan guru, dengan orang lain seperti itu. Itu kan setiap kegiatan pasti ada tujuan-tujuannya. Ketika dia ke sekolah, dia akan bertemu dengan banyak orang, dia akan bersosialisasi di masa pandemi seperti apa kan berbeda tentu. Betul. Dengan sekolah di waktu normal seperti itu. Ya. Kira-kira jadi kita harus mengikuti peraturan yang berlaku, tapi juga kita harus inisiatif dan memilih melakukan dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan situasi yang ada seperti itu. Oke. Nah, ini ada statement yang sangat menarik dari Bu Aisyah tadi yang saya kutip ya. Jadi justru dengan momentum pandemi ini seperti dikembalikan kepada fitrah awalnya sebagai orang tua, sebagai pendidik utama yang tadi disampaikan. Seperti itu ya Bu Aisyah ya. Jadi justru di masa pandemi ini orang tua dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai pendidik ya, madrasah pertama orang tua. Ya? Iya, betul sekali. Nah, itu ya, itu momentum yang kemudian bisa didapatkan di masa pandemi. Justru kalau tidak ada pandemi mungkin tidak ada momentum tersebut ya, Bu Aisyah ya. Kurang ya. Nah, kemudian tadi penyampaian tadi sekolah harus mengikuti regulasi dari pemerintah. Ketika sekolah tutup ya secara otomatis harus tutup juga gitu ya, tidak ada pembelajaran. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan sebagai guru gitu kepada orang tua dan peserta didik walaupun sekolah tutup tapi anak itu tetap memiliki habit yang sudah dibangun. Jadi apa yang sudah dibangun di sekolah itu tidak buyar gitu Bu Aisyah. Iya, betul. Iya, tentu harus ada kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah seperti itu ya. Apa yang sudah dibiasakan atau dilakukan di sekolah tentunya berharap bisa dilakukan di rumah. Nah, itu harus ada komunikasi yang aktif dari antara guru dengan orang tua seperti itu. Jadi ketika kita di masa pandemi ini anak-anak lebih banyak di rumah, lebih banyak daring seperti itu, ya guru juga harus aktif memberikan pembelajaran yang kreatif, yang menyenangkan tentunya, dan melakukan informasi instruksi kepada orang tua untuk diajak bekerja sama agar mau melaksanakan, anak-anak diajak, distimulus agar mau melakukan kegiatan-kegiatan seperti sholat. Misalnya di sekolahnya ada kegiatan sholat, kegiatan baca Iqro, atau kegiatan-kegiatan lainnya, mungkin di rumah juga bisa dilakukan. Jadi tetap kegiatannya tetap dilaksanakan, hanya tempatnya yang berbeda seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali Bu Aisyah. Nah, kalau kita lihat justru ya di masa pandemi juga ada statement yang sedikit negatif. Katanya kalau misalnya di masa pandemi ini sekolah justru libur gitu ya. Jadi kayak libur panjang gitu ya, hampir bertahun-tahun. Sebenarnya kan tidak libur ya Bu Aisyah ya. Iya. Justru pihak guru, orang tua itu harus kemudian berkolaborasi menentukan model pembelajaran untuk peserta didik ya. Jadi interaksi itu harus tetap ada ya antara pihak sekolah dengan orang tua. Seperti itu ya Bu Aisyah ya. Oke. Ya. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa kita sampaikan di podcast TGS pertama kali ini, dan insya Allah tentu nanti di kemudian hari kita akan undang lagi Bu Aisyah di beberapa pertemuan untuk materi-materi yang tentu lebih menarik lagi dan juga membahas tentang
perkembangan anak ya, terutama anak-anak usia dini seperti itu ya. Iya, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk orang tua dimanapun berada ya. Iya, amin, Untuk amin, kita amin. semua guru-guru juga seperti itu. Ya, terima kasih Bu Aisyah atas kesempatannya dan waktunya sudah berkunjung di podcast TGIS. Ya, sama-sama. Ya, Terima kasih mudah-mudahan. kembali sudah diundang. Iya, sama-sama. Ya, itu ya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian penyampaian berkaitan tentang pentingnya pendidikan anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Jadi harus tetap ya ada kolaborasi antara guru, pihak sekolah dengan orang tua agar pendidikan anak tetap berjalan walaupun di masa pandemi COVID-19. Sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe untuk terus dukung channel TGIS Podcast ini agar terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.